Teman, Aswatthama, putra Dronacharya dan keponakan Kripacarya, adalah penguasa seluruh lapisan yang tersisa. Aswatthama sudah menjadi seorang pendekar yang sakti. Ia berperang mengikuti aturan perang. Namun ketika ayahnya dibunuh secara tidak etis, Aswatthama dalam keadaan marah meninggalkan semua aturan perang dan tidak pernah berperang sesuai aturan dengan Pandawa lainnya. Peristiwa mengejutkan terjadi di hari itu, yang dimana kelima Pandawa telah kalah, dan Sri Krishna juga tidak berdaya. Lalu apa yang terjadi lagi? Bagaimana para Pandawa bisa bertahan dari serangan Aswatthama di hari Mahabharata itu? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Guru Drona adalah putra dari Maharsi Bharadwaja, dan dia menikah dengan saudara perempuan Kripacarya. Dipercaya bahwa sampai kelahiran Aswatthama, keluarganya sangat makmur, tetapi segera setelah Aswatthama lahir, kemiskinan memasuki rumahnya. Seiring dengan pertumbuhan Aswatthama, kondisi ekonominya menjadi lebih buruk lagi. Untuk memperbaiki kondisinya, Guru Drona pergi ke asrama Guru Parasurama demi pendidikan, dan di sana dia menerima pendidikan dari kitab suci hingga senjata. Setelah menerima pendidikan, dia kembali ke rumahnya untuk makan. Dan suatu hari, Guru Drona melihat Aswatthama sedang mengoleskan air beras ke wajahnya dan memberitahu teman-temannya bahwa dia datang setelah meminum susu. Melihat hal ini, hati Guru Drona tak berdaya karena tidak bisa memberikan putranya susu. Dan dia kemudian pergi ke kota untuk meminta amal. Mereka berangkat tetapi tidak ada yang memberikan Guru Drona susu. Dan pada akhirnya, Guru Drona meminta 5 rupiah kepada teman masa kecilnya, yakni Drupada. Namun Drupada malah menghina Drona dan dia telah melihat penghinaan ayahnya dengan matanya sendiri. Mata Aswatthama menjadi berkaca-kaca. Drona pun dipenuhi dengan perasaan balas dendam. Bhisma yang merupakan penjaga Kurawansi adalah murid Parasurama dan dia akrab dengan kebijaksanaan Guru Drona. Oleh sebab itu, Bhisma memilih Guru Drona untuk pendidikan para pangeran Kuru. Nasib keluarga Guru Drona berubah dan Guru Drona juga mulai mengajar putranya Aswatthama. Aswatthama juga memperoleh segala macam sekolah seni dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan agama, sehingga menjadikan Aswatthama seorang yang pemberani. Aswatthama dalam wujud pendekar adalah pendekar ulung seperti Guru Drona dan kakeknya Bhisma dan tidak ada orang lain seperti dia dalam memanah. Ketika Arjuna mengalahkan Drupada dan memberikan guru Daksina, Aswatthama kemudian menjadi raja pada Pancala Utara. Aswatthama memiliki banyak kekuatan ilahi termasuk Agni-astra, Baruna Astra, Brahmastra dan juga Narayana Astra. Dalam perang Mahabharata, Guru Drona dan Aswatthama adalah dua ksatria yang mempunyai senjata Narayana Astra. Dalam perang Mahabharata, Aswatthama mendukung Kurawa seperti ayahnya, dan kemudian dia berperang di medan perang. Namun ketika dia melihat musuhnya Drupada, masa kecilnya rasa balas dendam kembali muncul. Dalam perang Mahabharata, Aswatthama membuat kekacauan di medan pertempuran dengan anak panahnya. Meskipun terdapat pejuang-pejuang hebat seperti Arjuna dan Bima, Aswatthama berhasil mengalahkan para pejuang Pandawa. Aswatthama lah yang membunuh para pahlawan seperti Barasuta, Surat, Satraj, Balanik, Satanik, Jai Aswa, Sutasya, Hemali, Prasadra, dan juga Chandrasen. Tidak hanya itu, Aswatthama juga membunuh 90 putra Kuntiboja dan Raja Pancala Drupada juga terbunuh. Dengan melakukan ini, Aswatthama menenangkan amarah dan balas dendamnya. Namun karena kesalahan ayahnya Drupada, Drestadyumna marah-marah pada Aswatthama, dan kemudian tibalah hari ke-15 perang Mahabharata yang mengirim Aswatthama ke jalan kehancuran. Pandawa dibuat bingung dengan kesalahan Aswatthama. Guru Drona melebarkan sayapnya, menggantungkan baju besinya dan mendapatkan kesempatan. Drestadyumna membunuh Guru Drona.
Aswatama diliputi amarah karena kesalahan ayahnya. Dia ingin menghancurkan tidak hanya Drestadyumna tetapi seluruh dinasti Pandawa. Dan kemudian, keesokan harinya, apa yang terjadi? Bahkan belum ada seorang pun yang pernah membayangkan keesokan harinya dalam peperangan. Aswatama dengan semangat balas dendam meninggalkan semua aturan perang dan datang ke medan perang daerah Kurusetra. Pada hari itu, ada darah di kepalanya. Pada hari itu, Aswatama menggunakan Narayana Astra pada Pandawa. Sri Krishna menjadi terkejut. Narayana Astra adalah senjata yang tidak dapat dihindari. Selain itu, semua Pandawa termasuk Arjuna pergi mencari perlindungan kepada Sri Krishna. Sri Krishna memberitahu mereka, jika mereka bersujud tanpa melawan dan menyerah, maka mereka akan selamat darinya. Semua Pandawa pun mendengarkan Sri Krishna dan berdiri dengan tangan terlipat di depan Narayana Astra. Dan Narayana Astra pun bisa digagalkan. Jika Sri Krishna tidak menolong Pandawa pada hari itu, maka Pandawa akan hancur pada hari itu. Perang India juga akan berakhir. Dalam hal ini, Duryodhana dikalahkan, tetapi meskipun demikian, Aswatama bertahan sampai akhir. Aswatama membalas dendam atas pembunuhan ayahnya dengan membunuh Drestadyumna. Aswatama membunuh semua putra Pandawa saat mereka sedang tidur, dan pada akhirnya Uttari melahirkan seorang anak. Namun Aswatama menembakkan Brahmastra ke arah anak itu. Sri Krishna kemudian mengutuk Aswatama dan mengambil permata di dahinya dan membiarkannya mengembara dengan kesakitan sampai akhir. Jadi teman, Aswatama adalah pejuang dari pihak Kurawa yang paling banyak menyebabkan kerugian pada Pandawa, dan hingga akhirnya dia dikalahkan. Bagaimana pendapat kalian tentang Aswatama? Baiklah, beritahu admin di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.